Soal yang kedua, apa hukum puasa orang yang bertahun-tahun meninggalkan sholat? Apakah diterima sholatnya? Bismillah. Seseorang tidak melaksanakan sholat bertahun-tahun. Namun jika dia masuk bulan Ramadan, kemudian sholat, maka setahun 12 bulan, 11 bulan tidak sholat, pas masuk Ramadan sholat. Itu bisa jadi karena dia akan menganggap bahwa puasanya dia lapar dan haus akan sia-sia. Maka akhirnya dia sholat. Kemudian setelah lepas dari bulan Ramadan masuk kepada 1 Syawal, tidak diwajibkan lagi puasa. Maka akhirnya tidak sholat lagi. Maka bagaimana puasa orang yang melaksanakan puasanya orang yang tidak melaksanakan sholat? Maka ketahuilah ya ibadallah, seseorang yang tidak melaksanakan sholat bertahun-tahun, di pandangan para ulama terjadi ikhtilaf dari 2 pendapat, atau kita bagi menjadi 2 segi pandang. Kenapa dia tidak sholat? Dari sudut pandang pertama, orang ini meninggalkan sholat, tidak pernah melaksanakan sholat lagi, karena anggapan sholat itu tidak wajib. Kenapa sholat itu tidak wajib? Dan ini wake terjadi. Ada. Kalau yang kebanyakan kita mengetahui mungkin dari kerabat-kerabat kita karena malas. Namun di sana ada kelompok yang memang mengaku muslim dan bahkan belajar di fakultas Islam, dan mereka dari para mahasiswa. Yang mana mereka dulu di IAIN, ataupun sekarang diganti menjadi apa? Pak Jono? STAIN. Diganti menjadi STAIN, terutama fakultas yang berhubungan dengan agama yang biasanya lari seperti ini adalah fakultas teologi. Maka mereka, seperti kami mengetahui dulu di Bandung, dan ini file-filenya ada dari saudara saya yang di Polda dan Densus 88, mereka pun mengetahui perkara-perkara seperti ini. Bahwa dulu namanya masih IAIN, di IAIN yang di Bandung itu Sunan Gunung Jati, mereka melaksanakan ospek, kalau di university biasa, kalau di ITB, TPB tahun pertama bersama, maka mereka ospeknya itu ataupun TPB dengan senior-seniornya, judul-judulnya saja, judul dari peloncoan ataupun judul dari ospek itu, bahwa Allah sudah bosan untuk diibadahi oleh kita. Dari judul seperti itu. Di fakultas-fakultas lain, maka tidak ada yang berani seperti itu, kecuali di fakultas Usuluddin. Maka mereka dengan jelas-jelas, apalagi di saat sedang di ospek, direndahkan serendah-rendahnya. Selain disuruh push up, dihinakan. Juga mereka dipertanyakan subuhat-subuhat agar down, jatuh mentalnya, sehingga masuk doktrin. Dan itu tujuan pada hakikat kita mempelajari dulu kenapa pelonco dan ospek atau TPB itu harus ada, karena itu memang warisan dari orang Belanda dulu. Seperti terutama ITB dulu adalah sekolah teknik orangnya Belanda. Maka Soekarno masuk di sana, orang pribumi, maka dipelonco oleh senior-senior dari orang Belanda. Dihinakan, direndahkan, bagaikan binatang. Dan itu terus turun-menurun. Para senior-senior menggojlok, kata mereka, para junior, agar takut kepadanya, dan sebagainya. Dan di sini ditambah dengan memasukkan pemikiran tentang permasalahan Islam yang
dianggap oleh mereka sudah tidak pantas lagi di zaman sekarang. Kata kelompok Usuluddin di Fakultas Usuluddin di IAIN dulu ini. Kami mendapatkan filenya di saat mereka di pelonco dan sebagainya, keluarlah ucapan-ucapan, apakah kamu masih sholat? Iya. Untuk siapa sholat? Apakah Allah ada? Dan sebagainya. Sambil disuruh push up, disuruh bla 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 yang menghinakan, maka akhirnya masuklah doktrin-doktrin bahwa Allah sudah bosan sesuai judul, Allah sudah bosan untuk disembah oleh umatnya. Maka perkara seperti ini wake terjadi. Maka kita katakan tadi, orang yang meninggalkan sholat kembali kepada tendensi orang tersebut. Apa tujuannya orang tersebut? Jika tendensinya dia mengatakan, kita ini sudah tidak usah sholat lagi. Sholat tidak wajib misalnya, seperti mereka. Allah itu sudah bosan untuk diibadahi. Sudah bukan zamannya. Orang-orang pada sholat mengibadahi Allah, Allah bosan diibadahi. Misalnya. Maka menurut ijma, orang yang meninggalkan sholat karena menganggap bahwa sholat tidak wajib lagi, atau dengan alasan-alasan seperti tadi, Allah sudah bosan untuk diibadahi, ibadah untuk siapa? Allah tidak mau menerima sholat, sudah bosan. Maka dihukumi secara ijma dia itu kafir, keluar dari Islam. Karena menyelisihi dari nas Al-Quran dan sunnah-sunnah. Adapun nas Al-Quran yang ma'ruf ucapan Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Maka dirikanlah salat wa atuz zakah dan bayarlah zakat. Dan begitu pun hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, bunyal Islam ala khams. Islam itu dibangun dari atas 5 perkara. Di antaranya as-shalawatul khams, melaksanakan salat yang 5 waktu. Maka salat 5 waktu adalah dasar landasan dari keislaman seseorang. Maka jika seseorang tidak melaksanakan sholat, maka pondasi keislamannya akan runtuh. Maka ini jawaban yang kembali kepada 2 perkara tadi. Apa tendensi orang ini meninggalkan sholat? Tendensinya, dia sudah menganggap sholat tidak wajib, maka kafir secara ijma al-muslimin. Karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah tentang kewajibannya. Permasalahan yang kedua, dan di sini ada khilaf di kalangan para ulama, seseorang mengakui bahwa dia seorang muslim, tetapi dia meninggalkan sholat bertahun-tahun. Kenapa? Karena malas. Karena bermudah-mudahan. Maka seperti orang-orang yang alhamdulillah tadinya tidak sholat, dan kita mengetahuinya dari orang-orang yang di antara kita, kemudian sholat, di saat dulu sebelum sholat, diajak untuk melaksanakan sholat dan mereka lari ke kanan dan ke kiri, doakan Ustadz agar saya mendapatkan hidayah. Taib. Kadang lagi celana saya kotor, kadang lagi saya tidak membawa sarung. Seperti itu alasan-alasan. Yang mana di sini diketahui, orang ini tidak seperti kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama dia mengatakan sholat tidak wajib. Ataupun seperti orang-orang yang busuk pemikirannya tadi, Allah itu sudah bosan untuk disembah. Maka orang yang kedua ini tipenya, dia menginginkan sholat dan merasa malu dan butuh kepada sholat, namun bermalas-malasan dan bermudah-mudahan, sehingga keluarlah ucapan-ucapan seperti celana saya kotor, lalu tidak sholat sama sekali. Iya, tidak sholat. Terus celana antum kotor sampai meninggal, seperti itu. Kalau waktu sholat celananya kotor. Ataupun minta doa, tolong didoakan. Sekarang hati ini belum dong. Dongnya kapan? Allah alam, mungkin kalau sudah mati baru dong mau ke sholat. Dan sebagainya. Alhasil, dari ucapan-ucapan seperti menandakan bahwa dia masuk kepada tipe yang kedua. Orang yang malas dan bermudah-mudahan. Maka hukumnya bagaimana? Bertahun-tahun dia meninggalkan salat. Maka terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Berkata Abu Hanifah dan Imam Malik
dari 4 madhab, ini aja yang kita ambil agar mudah dan singkat. Berkata Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka itu tidak kafir. Adapun Imam Ahmad dan sebagian ucapan Imam Asy-Syafi'i, mereka itu kufur, keluar dari Islam. Maka syahidnya telah terjadi ikhtilaf dari meninggalkan salat dikarenakan tendensi malas. Maka pendapat Imam Ahmad dan sebagian ucapan Imam Asy-Syafi'i mengatakan kafir. Maka mana yang rajih? Yang rajih wallahu a'lam, jika dia terus-menerus meninggalkan salat hingga berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka yang rajih, yang mendekati kepada pendalilan, dia keluar dari Islam. Dia telah kafir. Tadinya muslim, namun keluar dari Islam. Dari pendalilan-pendalilan yang banyak sekali. Baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah. Adapun dari Al-Quran di dalam surat Taubah Allah berfirman, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا زَكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Di dalam ayat ini disebutkan, jika mereka orang-orang yang kafir musyrik itu bertaubat, lalu mendirikan salat 5 waktu, dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu satu Islam. Di dalam ayat ini jelas, barang siapa seorang musyrik yang bertaubat, wa aqamus shalah wa atau zakah, melaksanakan salat yang 5 waktu dan membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka dia adalah saudara kamu seiman, seislam. Maka pendalilannya di sini mafhum mukhalafah, jika mereka bertobat orang musyrik ini, kemudian tidak melaksanakan salat, maka apa? Maka bukan dari saudara kamu seiman ataupun seislam. Itu makna ayat. Maka dari ayat di dalam surat Taubah ini beristimbat kelompok Al-Hanabilah dari ulama terdahulu sampai zaman sekarang, bahwa meninggalkan salat itu kafir. Dan ucapan para ulama di zaman sekarang, ucapan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, ucapan Syekh Ibnul Utsaimin, ucapan Syekh Ibnu Baz, dan kebanyakan para ulama mengkafirkan dari orang-orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Maknanya bermalas-malasan. Beristidlal dengan ayat tadi. Jika seorang musyrik, dia bertobat dan melaksanakan salat dan membayar zakat, maka dia saudara-saudara kamu dari Islam. Maka mafhumnya, lawannya, maknanya adalah jika dia bertaubat dari kesyirikannya masuk kepada Islam bersyahadat, namun tidak sholat dan juga tidak membayar zakat misalnya, maka bukan dari saudara kamu seislam. Di sini dinafikan keislaman tidak cukup hanya bersyahadat saja, tetapi harus melaksanakan sholat dan membayar zakat. Jelas pendalilannya. Dan begitu pun pendalilan selesai dari ayat juga dari hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, inna baina rajul wa baina syirik wal kufur tarkus shalah. Bahwa pemisah antara seorang muslim dan seorang musyrik kafir adalah di saat dia melaksanakan salat, maka meninggalkan salat tidak ada pemisah di antara mereka. Maka muslim yang tidak salat sama dengan orang kafir yang musyrik yang sama-sama tidak salat. Meskipun KTP-nya Islam, namun dia tidak salat, maka sama hukumnya. Maka tidak ada penjeda dan tidak ada pembeda antara kafir dengan muslim kecuali melaksanakan salat. Maka jika kita melihat kaum muslimin yang melaksanakan salat, maka itulah penjeda dari orang-orang kafir. Namun mengaku saya seorang muslim tapi bertahun-tahun tidak pernah salat. Adzan dia ada di ladang, adzan dia ada di mall, adzan ada di kantornya, dan tidak mau untuk salat meskipun di masjid kantor ataupun di musola terdekat, tidak mau. Maka apa bedanya dia dengan orang-orang kufar yang tidak melaksanakan salat? Dan bahkan di sana telah dinukilkan tentang kekufuran orang-orang yang meninggalkan salat
dari ucapan Abdullah ibnu Syaqiq al-Uqaili. Yang mana Abdullah ibnu Syaqiq al-Uqaili dia mengatakan kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mal tarakahu kufrun ila shalah. Berkata Abdullah ibnu Syaqiq al-Uqaili, dulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat sesuatu amal-amal yang ditinggalkan menyebabkan kepada pelakunya jatuh kepada kekufuran, meninggalkan amalan-amalan yang menyebabkan dengan ditinggalkannya itu masuk kepada kekufuran kecuali as-shalah. Maka di sini dinukilkan kana ashabu Rasulillah. Dulu para sahabat. Sebagian ulama mengatakan ini merupakan ijma bisa jadi. Ataupun jumhur, pendapat terbanyak dari para sahabat, tidak ada suatu amalan yang ditinggalkan menyebabkan kekufuran kecuali meninggalkan sholat. Ini ucapan dari Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini hadis yang hasan seperti diucapkan At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan Abdullah bin Syaqiq meriwayatkan bahwa para sahabat Nabi semuanya memfatwakan tidak ada amalan yang ditinggalkan yang menyebabkan kekufuran kecuali sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat bertahun-tahun dimasukkan kepada kekufuran, keluar dari Islam. Ini ucapan para sahabat. Dan begitu pun dinukilkan juga ucapan para tabi'in. Kalau tadi para sahabat dinukilkan Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili, dulu para sahabat memandang suatu amalan yang ditinggalkan menjadi kufur kecuali sholat. Berarti meninggalkan sholat kafir. Kemudian kita mendapat nukilan dari jumhur para kelompok tabi'in di bawah dari para sahabat. Seperti dinukilkan oleh Al-Marwazi dari Hamad ibnu Yazid, dari Ayub ibnu Abi Tamimah, As-Sikhtiyani berkata, kalau Ayub As-Sikhtiyani meninggalkan salat kekufuran tidak ada khilaf padanya. Maka berkata Abu Tamimah Ayub As-Sikhtiyani bahwa meninggalkan salat adalah kekufuran yang tidak ada khilaf di kalangan para tabi'in. Dan kita sekarang di sini mengaku bermanhaj salaf. Maknanya memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Nabi dan sahabat, tabi'in serta itba' tabi'i. Maka para sahabat telah dinukilkan tadi oleh Abdullah bin Syaqiq, sepakat para sahabat yang meninggalkan amalan-amalan kafir yaitu salat. Dan yang kedua dari ucapan Ayub As-Sikhtiyani bahwa meninggalkan salat adalah kekufuran, tidak ada khilaf padanya di antara kami. Siapa? Para tabi'in. Maka dari penukilan yang sahih ini, baik dari para sahabat ataupun dari para tabi'in, menunjukkan bahwa permasalahan meninggalkan salat, maka dia itu adalah kekufuran. Dan itu yang difatwakan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di saat ditanya tentang bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat dan dia dalam keadaan bermalas-malasan. Maka diberkata Asy-Syaikh rahimahullah, falladhi yadharu minal adillah huwa ma dhahaba ilaihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal anna tariqas shalah sawa'un akana jahidan am mutahawwinan yu'tabar kafira wallahul musta'an. Kata Syekh kami, Syekh Muqbil, yang rajih, zahir dari pendalilan Al-Quran dan Sunnah adalah madhab Imam Ahmad, bahwa yang meninggalkan salat meski dia sengaja atau bermalas-malasan maka termasuk kepada kekufuran, wallahul musta'an. Kemudian Syekh menambahkan bahwa orang yang kafir karena meninggalkan salat ini mempunyai ukubah di dunia sebelum di hari akhirah, mempunyai akibat bad effect. Apa itu?
orang yang kafir ini meninggalkan sholat tidak boleh mewarisi muslim dan kebalikannya. Maknanya jika dia tidak sholat bertahun-tahun dihukumi kafir, kemudian meninggal, maka anak-anaknya yang muslim tidak mewariskan. Jika orang ini kaya dan mati dalam keadaan tidak pernah sholat, maka kafir, harta-hartanya kemana? Tidak boleh diambil oleh anak-anaknya. Karena hadis yang masyhur, la yarithul muslim al kafir wal kafir muslim. Tidak boleh meriwayatkan, tidak boleh mewariskan harta orang yang muslim dari orang-orang yang kafir dan orang-orang yang kafir dari orang-orang yang muslim. Dan juga tidak boleh bagi seorang muslimah menikahi orang yang tidak sholat ini. Dan tidak boleh laki-laki menikahi perempuan yang tidak sholat juga. Maka ini pendapat Syekh kami Mukbil di dalam kitabnya Ijabatus Sa'il. Maka kembali kepada permasalahan. Pertanyaan tadi, lalu bagaimana seseorang yang meninggalkan sholat, namun dia melaksanakan puasa Ramadan? Karena kebanyakan manusia berpuasa. Maka permasalahannya di sini, kalau sholat dia bisa sembunyi-sembunyi, tapi kalau puasa di saat berbuka bersama bagaimana? Dan di saat sahur dia mau pergi kemana? Tidur? Tidak. Maka akhirnya dia melaksanakan puasa, tapi tidak sholat. Maka bagaimana hukumnya? Setelah dari muqaddimah tadi, orang yang meninggalkan sholat terbagi menjadi dua. Meninggalkan sholat, meyakini sholat itu tidak wajib, jelas. Ijma ulama sepakat, kafir. Dan yang kedua, jika dia bermalas-malasan seperti orang ini, mengaku muslim, malas sholat, pas masuk bulan puasa Ramadan, berpuasa. Tapi tidak sholat. Mungkin sholat Jumat saja. Yang jelas, sampai puasa pun dia tidak sholat. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya, seperti tadi kami sebutkan, masuk kepada perkara bermalas-malasan, maka masuk kepada perkara yang kafir. Maka jika seseorang manusia yang tidak sholat, dan dia mengaku muslim, dan melaksanakan puasa yang merupakan ibadah, maka ibadahnya tidak akan diterima. Maka puasanya tidak akan diterima. Tidak bermanfaat sedikit pun. Kenapa? Karena dia kafir. Maka di dalam ayat Al-Quran banyak. Orang-orang yang kafir itu tidak diterima ibadahnya. Seperti banyak di dalam ayat Al-Quran. Pertama di dalam surat At-Taubah yang membicarakan tentang sedekah mereka. Allah berfirman, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum ila annahum kafaru billah wa bi rasulih. Maka kenapa kelompok kufar Quraisy tidak diterima sedekah-sedekah mereka? Karena kelompok orang kufar Quraisy kufur kepada Allah dan Rasulnya. Maka kelompok kufar Quraisy mereka mempunyai kelebihan. Karom dari Arab ada pada darah mereka, memuliakan tamu. Maka di saat datang orang dari Afrika, orang dari negeri Eropa, Syam, ataupun dari Yaman untuk melaksanakan haji dan umrah, maka mereka menyediakan akomodasi secara gratis. Menyiapkan air minum, menyiapkan kemah-kemah, dan bahkan makanan mereka, patungan untuk membuatkan makanan bagi duyufullah, meskipun dalam keadaan jahiliyah. Maka ini dari karom al-Arab. Namun, kekariman, kebaikan hati, kemurahan hati mereka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena kesyirikan mereka. Maka di ayat ini disebutkan, Allah tidak menerima kekariman, kebaikan dari kelompok kufar Quraisy di saat menerima tamu karena kekufuran mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan juga Allah berfirman di dalam ayat yang lain dan surat yang lain di Ibrahim, mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi fi yaumin asifil la yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhalalul ba'id. Permisalan orang-orang yang musyrik kafir yang keluar dari Islam dan mempunyai amalan-amalan yang soleh seperti tadi. Orang meninggalkan sholat kafir. Kemudian mengamalkan puasa Ramadan. Karena tujuannya juga mungkin ria. Mau lari kemana dia di waktu sahur? Malu tidak sahur. Ya sudah sahur. Terus mau lari kemana dia di waktu berbuka? Akan dilihat oleh istrinya, anaknya, ibunya, bapaknya, dan yang lainnya.
Maka akhirnya ya sudahlah, daripada lari ke sana dan ke sini seperti sholat, ya sudah berpuasa saja. Amalan puasa ini tidak diterima. Seperti ayat tadi, permisalan orang-orang yang kafir dengan amalan-amalan mereka di hari kiamat, maka bagaikan amalan-amalan mereka itu debu yang terbakar kemudian ditiup angin taufan. Maka debu pembakaran itu sangat ringan, ditiup dengan mulut kita pun lari ataupun terbawa angin. Bagaimana dengan angin taufan yang datang akan mencerai-beraikan amalan-amalannya. Maka di hari kiamat kelak, orang yang kafir tetapi mengamalkan amal soleh ini ingin mengambil pahala dari sodakohnya, dari peri kemanusiaannya. Dia menyumbang dana untuk pembuatan masjid ataupun untuk bahkan yayasan-yayasan yang tidak bermanfaat secara utuh bagi dirinya karena kafir. Maka di hari kiamat dia akan mengambil pahala itu bagaikan ditiup angin taufan. Tidak bisa dia ambil faidahnya. Tercerai-berai, habaan mansura. Maka dari dua ayat ini menjadi pendalilan bahwa mereka orang-orang yang meninggalkan sholat kafir tidak diterima puasanya. Maka cukup dengan ini pula Allah mewajibkan puasa untuk orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, puasalah. Kemana khitabnya? Untuk orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang meninggalkan sholat kafir tidak beriman, maka tidak butuh lagi untuk diundang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah puasa. Maka inilah pendalilan yang mungkin jelas. Maka dari para ulama berpendapat seperti tegas Syekh Ibnul Utsaimin rahimahullah di dalam fatwa siamnya, ditanya tentang seseorang yang melaksanakan puasa tapi dia meninggalkan salat, dikatakan oleh Syekh bahwa laisa bisahih wala maqbul minhu li'anna tarikus shalah li'anna tarikas shalah kafirun murtad. Maka tidak diterima salatnya, puasanya, dan tidak benar puasanya, di mana dia berpuasa tapi tidak sholat bertahun-tahun karena dia telah kafir keluar dari Islam. Maka dengan ini selesailah